Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Dalam rangka mengantisipasi kondisi musim penghujan, Polda DIY menggelar kegiatan apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana. Tim DVI Polri tampilkan alat identifikasi sidik jari berteknologi canggih yang digunakan untuk mempercepat proses identifikasi identitas dari korban bencana. Seorang remaja penjual madu keliling warga asli Baduy Dalam, Banten menjadi korban pembegalan sekelompok orang di Jalan Pramuka Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di informasi pertama, pemirsa, seorang remaja penjual madu keliling warga asli Baduy Dalam, Banten menjadi korban pembegalan sekelompok orang di Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Personil Polres Metro Jakarta Pusat yang menerima laporan bergerak cepat ke lokasi kejadian untuk melakukan identifikasi para pelaku begal. Remaja asal Baduy Dalam, Pandeglang, Banten yang berprofesi penjual madu keliling ini harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit usai menjadi korban pembegalan. Korban berinisial R mengalami luka bacok di bagian lengan karena berusaha melawan saat menghadapi 4 pelaku begal. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengungkapkan, aksi pembegalan terjadi pada 2 November 2025 Minggu dini hari, saat korban tengah berjalan kaki di Jalan Pramuka Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kondisi jalan yang sepi menjelang subuh dimanfaatkan 4 pelaku begal berboncengan sepeda motor yang langsung mendekat dan mendongakkan senjata tajam ke tubuh korban. Menurut Kasat Reskrim, korban sempat melakukan perlawanan demi mempertahankan barang berharga. Korban pun nyaris tumbang usai sabetan senjata tajam mengenai lengan kirinya. Polisi dari Polres Jakarta Pusat yang menerima laporan langsung mendatangi TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Selain 10 botol madu asli Baduy, ponsel dan uang hasil penjualan sebesar 3 juta rupiah milik korban Raib dibawa kabur para pembegal. Ironisnya, dengan kondisi terluka, korban masih sempat berjalan kaki hingga ke kawasan Grogol untuk menemui kenalannya. Jadi kejadiannya itu saudara R itu dari suku Baduy anak dalam, jam 4.15 pagi kemudian dia dihadang oleh 4 orang laki-laki menggunakan senjata tajam, terus kemudian diminta barang-barangnya dan uang yang ada padanya, kemudian sempat membela diri sehingga luka tangannya. Kemudian korban R ini dibawa atau berjalan kaki ke arah Grogol, kemudian menemui salah satu kenalannya di sana, kemudian dirujuk untuk berobat ke rumah sakit Ukrida. Ya, kemudian dihubungilah dari Babin Kaptimas Kanekes Kabupaten Lebak yang membantu untuk melaporkan. Tadinya dilaporkan yang sempat di Grogol, tapi ternyata kan TKP-nya bukan di Grogol. Dicek ternyata TKP-nya di Cempaka Putih. Nah, pada tanggal 2 itu mereka baru menerima atau membuat laporannya. Lukanya ada di tangan ya, lukanya di tangan, tapi yang bersangkutan masih kuat jalan dari Cempaka Putih menuju Grogol, menahan senjata tajam diduga celurit. Dari laporannya itu yang menjadi kerugian adalah 1 unit handphone, kemudian botol madu ada sebanyak 10 buah dan uang tunai 3 juta rupiah. Sampai saat ini dari Polsek Cempaka Putih maupun dari Polres Metro Jakarta Pusat masih menyusuri bukti-bukti dan mencari saksi-saksi terkait kejadian tersebut.
Kendati telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari korban, namun tidak adanya aksi lain serta kamera CCTV di lokasi kejadian yang membuat polisi kesulitan mengidentifikasi para pelaku. Namun begitu, polisi terus melakukan penyelidikan guna meringkus komplotan pembegal sadis tersebut. Dari Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Selain itu pemirsa, diduga modus mendapatkan uang dengan cara instan, seorang pria nekat menabrakkan diri ke sebuah mobil yang melaju di Jalan Kiai Haji Masyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Detik-detik pelaku menabrakkan diri bak adegan film action itu terekam kamera dashboard, di mana videonya kini viral di media sosial. Video kamera dashboard mobil ini merekam dengan jelas bagaimana seorang pria dengan nekat menabrakkan dirinya sendiri ke kendaraan yang melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bak adegan film laga, pria itu berlari kencang dari arah depan dan seketika menabrakkan diri tepat di moncong mobil yang melaju dengan kecepatan rendah dari arah Pasar Tanah Abang menuju Cideng. Si pengendara pun seolah paham jika aksi tersebut adalah akal-akalan pelaku demi bisa mendapatkan uang dengan cara instan. Terlebih saat seorang driver ojol yang mengetahui kejadian itu meminta pengendara mobil segera pergi meninggalkan pelaku yang diduga berpura-pura terkapar di badan jalan. Menanggapi kejadian tersebut, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra mengaku telah melakukan penyelidikan dan mengantongi identitas pelaku. Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat tidak menerima atau belum menerima laporan secara resmi, namun berdasarkan dari pantauan sosial media dan beberapa link yang dikirim oleh teman-teman jurnalis juga sudah kami lihat dan kami telusuri bersama dengan Polsek Metro Tanah Abang di lokasi kejadian. Jadi dari lokasi kejadian kami sudah memperoleh beberapa saksi juga yang kurang lebih menerangkan bahwa yang menabrak itu identitasnya siapa dan bagaimana keadaannya. Yang berada dalam video itu sudah teridentifikasi. Dari hasil pemeriksaan kami memang terdapat kondisi kejiwaan yang tidak biasa dari orang yang ada di dalam video tersebut. Namun dari Polsek Metro Tanah Abang juga dari Babin dan Intelnya sedang mengkonfirmasi terkait kondisi khusus tersebut. Untuk menabrakan di kendaraan yang diketahui para saksi itu baru kemarin, namun ada keterangannya bahwa orang tersebut itu memang kerap kali melukai diri sendiri bila ada permasalahan. Jadi kemungkinan juga menabrakkan diri itu maksudnya untuk melukai dirinya sendiri maunya waktu itu. Ya benar, memang ada kecurigaan tersebut, makanya kami dari Polres dan dari Polsek Metro Tanah Abang mengecek kejadian tersebut karena yang kita khawatirkan itu adalah modus untuk penipuan ya, karena ada juga kemungkinan tersebut. Namun yang kami temui tidak demikian. Hingga kini polisi juga masih melakukan pencarian terhadap pelaku yang diduga biasa berkeliaran di kawasan Pasar Tanah Abang. Polisi mengimbau kepada para pengguna jalan agar selalu waspada ketika berkendara dan segera melapor jika menemukan adanya indikasi tindak kejahatan. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, Disaster Victim Identification atau DVI Polri tampilkan alat identifikasi sidik jari berteknologi canggih yang digunakan untuk mempercepat proses identifikasi identitas dari korban bencana. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam apel kesiapan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan di lapangan Makokops Brimob Polri, Depok, Jawa Barat pada Rabu 5 November 2025. Posko Disaster Victim Identification atau DVI Polri menunjukkan secara langsung teknik dan teknologi yang digunakan dalam mengenali identitas korban bencana melalui sidik jari secara cepat dan akurat. Dalam momentum ini, saya berkesempatan langsung untuk berbincang dengan Brigjen Pol Masyudi selaku Kepala Pusat Identifikasi Bareskrim Polri.
Boleh mungkin Jenderal izin dijelaskan kepada pemirsa di rumah, apa saja nih yang dihadirkan bagian dari posko DVI Polri? Silakan Jenderal. Karena identifikasi merupakan bagian dari DVI untuk mengidentifikasi korban tentu saja. Untuk di posko DVI kami menghadirkan peralatan ini TKP Kit yang berfungsi untuk melakukan pencarian sidik jari dan kemudian pemeriksaan sidik jari termasuk perbandingan sidik jari. Biasanya kalau ada korban dengan label tertentu, maka kami akan langsung mengambil sidik jari menggunakan AK23 manual. Angka 23 manual? AK23 namanya ini kita ambil semuanya. Kemudian setelah itu kita juga melakukan pemeriksaan menggunakan alat IPS dan MAMBIS. Ini dua alat ini. Bisa dicontohkan misalnya Mbak ini dicek. Pemirsa. Dicek ini benar enggak namanya? Namanya Mbak siapa? Aisyah. Aisyah. Oh ya. Saya akan mencoba langsung pemirsa, bisa Anda lihat. Oke. Saya sudah tahu namanya. Aisyah Safitri Oktaviani. Oh, luar biasa. Berarti langsung terintegrasi dengan nama di KTP ya, Jenderal? Kelahirannya Pandeglang, 13 Oktober 2001 ya. Oke, betul sekali. Pemirsa, luar biasa sekali alat-alat yang dimiliki oleh Polri dalam mengidentifikasi dan langsung muncul. Berarti memang memudahkan aparat kepolisian ya, Jenderal ya? Cuman persoalannya karena kan jenazah korban itu tidak selamanya kondisi bagus ya, utuh ya, biasanya sidik jarinya masih ada dan lain sebagainya. Kalau memang tidak ada, kami perlu antemortem misalnya. Kalau termasuk juga anak-anak kan belum terdata di EKTP, sehingga kami memerlukan misalnya ijazah dari sidik jari yang ada di KTP, di ijazah itu akan kami bandingkan tadi secara manual. Misalnya jempol jari, biasanya kalau ijazah 3 jari kiri ya, jari tengah, jari manis sama jari telunjuk. Itu yang akan kami bandingkan dengan tadi pada saat pengambilan di postmortem. Gitu. Oke. Izin Jenderal, nanti ketika tim sudah berhasil nih mengidentifikasi ya kan identitas dari korban, selanjutnya bagaimana Jenderal? Nah, itu setelah kita berunding dengan tim DVI, nanti kita ada namanya rekonsiliasi dengan hasil ident, dengan hasil misalnya gigi, pemeriksaan fisik dan lain sebagainya. Kalau memang sudah diyakini kebenarannya, kita akan rilis dan kita serahkan kepada keluarga korban. Untuk segera dimakamkan sebagaimana layaknya. Karena kalau tidak, biasanya lama pemeriksaan melalui DNA dan lain sebagainya lama. Biasanya keluarga tidak sabar. Jadi fungsi kecepatan melakukan pemeriksaan identifikasi ini sangat penting untuk memberikan kepuasan masyarakat untuk bisa segera melakukan pemulasaran jenazah sebagaimana mestinya. Luar biasa Jenderal. Terakhir Jenderal, mungkin ada yang mau sampaikan untuk pemirsa di rumah? Silakan Jenderal. Ya, kami menghimbau yang pertama untuk yang sudah memenuhi syarat usia untuk segera merekam EKTP ya, karena itu menjadi database yang penting kepada kami untuk mengidentifikasi seseorang. Kepada yang mungkin ada keluarga yang menjadi korban, selain juga pencarian identitas melalui EKTP, juga kami memerlukan data-data pembanding seperti rapot, ijazah, dan lain sebagainya yang ada data sinyalemen sidik jarinya. Saya kira demikian. Jadi selain ini juga kita juga punya kendaraan yang mobile untuk bisa mendatangi TKP dan melakukan identifikasi di lapangan. Tentunya untuk memudahkan untuk memudahkan kita menjemput menjalankan tugasnya. Menjalankan. Siap. Baik, terima kasih Jenderal untuk waktunya dan selamat kembali bertugas. Terima kasih. Baik, pemirsa Polri TV, demikian tadi perbincangan saya secara langsung dengan Kapus Iden Polri. Tentunya berbagai upaya dan juga pelayanan serta alat taktis yang dimiliki ditujukan untuk memudahkan bagaimana Polri melaksanakan tugasnya sebagai pengayom, pelindung, dan juga pelayan yang baik untuk masyarakat. Demikian dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Dan pemirsa, Polres Purbalingga berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan obat terlarang dan mengamankan tersangka berinisial AS, pria berusia 56 tahun di Karangmoncol.
Hal tersebut diungkap oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Purbalingga, AKP Ihwan Mahruf dalam konferensi pers yang digelar pada Senin pagi. Sobat Polri, Polres Purbalingga berhasil mengungkap peristiwa pembunuhan yang terjadi di Kelurahan Wirasana beberapa waktu yang lalu. Pelaku diduga memiliki hubungan dekat dengan korban dan merasa sakit hati dengan korban. Berikut liputannya. Kasus pembunuhan seorang perempuan di rumah kontrakan wilayah Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga akhirnya terungkap. Satreskrim Polres Purbalingga berhasil menangkap pelaku beserta sejumlah barang bukti. Kapolres Purbalingga AKBP Ahmad Akbar menyampaikan peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan terjadi pada Senin 20 Oktober 2025 di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Wirasana. Korban diketahui berinisial W, perempuan berusia 45 tahun, warga Kelurahan Purbalingga Kidul. Korban tinggal di rumah kontrakan yang menjadi TKP pembunuhan. Hasil pemeriksaan, diketahui korban meninggal dunia akibat tindakan orang lain menggunakan senjata tajam. Setelah dilaksanakan penyelidikan, tim akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku berinisial G alias Gugun, berumur 38 tahun, warga Kabupaten Temanggung yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Tim Resmob Satreskrim Polres Purbalingga berhasil mengamankan pelaku di wilayah Yogyakarta. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk satu buah kapak yang digunakan pelaku untuk melakukan perbuatannya. Pelaku diancam pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Dari Humas Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.